Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pembuatan video untuk pertemuan UTS. Nah, jadi di sini terdiri beberapa yang harus saya bahas, yaitu yang pertama itu adalah tersedia 3 CRUD, yaitu CRUD User, CRUD Warga, dan CRUD Bina Desa. Dan juga di sini telah disediakan modul login untuk verifikasi password dan menggunakan hash dengan cek, serta dengan soal-soal kuis yang kemarin dengan cara merapikan direktori, terus ada ikon atau identitas. Selanjutnya yang ketiga itu ada floating WA, dan keempat itu menyesuaikan template dan partial view-nya. Nah, jadi di sini langkah pertama yang saya lakukan adalah dengan cara membuka Virtual Studio Code terlebih dahulu. Sudah saya buka. Saya coba jalankan terlebih dahulu lagi. Buka aja langsung. Ya, di sini saya belum menghidupkan. Di sini saya belum menghidupkan Laragonnya. Jadi saya akan menghidupkannya terlebih dahulu. Sudah saya hidupkan. Coba kita mau lagi. Nah, dia bisa kan? Nah, jadi pertama itu saya akan memperkenalkan template saya dulu dan apa saja yang sudah saya ganti. Kita masuk ke menu login dan langsung aja masuk. Nah, ini merupakan template baru saya sebagai seorang GUES. Di sini saya kemarin kan berbentuk tabel ya, dan sekarang jadi berbentuk kartu card, maka dia akan menjadi seperti ini. Dan juga menampilkan bahwa login saya telah berhasil. Dan di sini untuk di sini ya, saya masih kayak model kayak apa? Menjelaskan template-template saya yang sudah saya perbarui lah dulu terlebih dahulu. Ini sudah saya ganti dan ada tombol ini. Selanjutnya di data about sudah saya about ini kalau untuk sebagai gue dia menjelaskan bagaimana atau profil singkat mengenai bisnis. Ini penjelasan untuk bisnisnya tersebut. Kalau untuk produk tersendiri itu seperti contoh kayak gini, dia bisa langsung pergi order ke via WA, via WA. Sesuai dengan toko-toko yang telah memesannya tadi. Seperti ini. Nah, ini udah super baru lagi. Kemarin nggak kayak gini bentuknya. Terus ada di store. Masih aman ya di store. Untuk tambah UMKM, apakah ada perubahan? Nah, di sini ditambah UMKM saya lebih perbagus lagi tampilannya menjadi seperti ini. Terus di menu data masyarakat, saya perbarui juga karena sebelumnya itu bentuknya masih template admin, jadi saya ganti menjadi template guys. Di data usernya ya sama juga, masih sama saya ganti juga. Nah, langkah selanjutnya itu saya akan mencoba dulu terlebih dahulu untuk menambahkan UMKM tersebut seperti ini. Kita isi aja misal. Ini untuk CRUD UMKM saya. Kategorinya bisa dipilih di sini ada makanan, fashion, kerajinan, dan jasa. Jadi di sini UMKM ini tidak mematok untuk makanan, mereka bisa semua segala jenis usaha. Misalnya saya pilih kerajinan. Ini kita masukkan nomor HP kita. Ini deskripsi ini mengenai apa kayak baju tentang apa gitu.
Seperti ini misalnya saya masukkan, dan di sini kita bisa mengupload, foto usaha, dokumen izin, dan banner promosi jika mempunyainya. Langsung aja kita simpan, dia langsung menambahkan UMKM, seperti ini. Selanjutnya itu, saya coba ke menu lain sebagai data masyarakat nih. Template yang sudah saya ganti, saya mencoba untuk menambahkan warga. Nah, jadi seperti ini. Pertama itu kita masukkan nomor KTP-nya. Karena gini aja. Jenis kelaminnya kita masukkan laki-laki. Nama lengkapnya misalnya laki. Agamanya Islam. Kerjaannya terserah. Ini untuk data kontak atau informasi pribadi yang bisa dihubungi. Kita masukkan aja sasar. Sudah, langsung aja kita simpan. Ya, kan ada seperti ini, bahwasan data warga yang sudah berhasil ditambahkan, maka akan muncul data ini. Dan di sini juga bisa untuk kita hapus dan kita edit. Misalnya saya hapus yang ini sebagai bentuk yang apa? Soal ujian yang soal pertemuan ini kan dia ada untuk meminta edit dan hapus. Untuk memastikan lagi, saya bisa. Dia akan muncul bahwa pesan warga telah berhasil dihapus. Nah, selanjutnya itu kalau untuk sebagai user, template-nya seperti ini sama kayak yang tadi, melainkan ada sedikit penambahan, ditambahkan user. Itu template-nya saya buat lebih berbagus lagi. Misalnya kita masukkan nama Sukra, ini kita ganti aja emailnya menjadi Sukra, seperti itu. Terus kita simpan. Nah, ada kemudian seperti ini, bahwasannya data sudah berhasil ditambahkan. Di sini juga bisa untuk dihapus dan edit. Misalnya saya mau menghapus si Sukra ini, apakah dia bisa? Nah, bahwasanya user telah berhasil dihapus, berarti berhasil dihapus. Nah, seperti itu template yang saya perkenalkan secara singkat untuk mengulang terlebih dahulu dan apa saja yang saya ubah. Nah, di sini saya telah ada sedikit beberapa perubahan. Yang pertama itu untuk kerapian untuk ini, untuk directory dan lain-lainnya itu saya sudah merapikannya di sini. Di dalam satu view ini ada layout dan text. Nah, di sini untuk pembagi-pembagiannya, ini untuk data user dan ini untuk warga, dan web ini untuk tampilan awal atau halaman pertamanya. Dia akan tampil kayak tampilannya lebih rapi lah daripada sebelumnya. Oke, selanjutnya itu di ikon dan identitas sudah saya masukkan tadi. Di sini juga ada penjelasan mengenai sebagai apa? Menjelaskan mengenai UMKM dan ada tentang usaha dan ini bisnis yang baru saya dikembangkan, model-model kayak model project apa yang saya lakukan gitu. Saya kan bertemakan dengan UMKM, maka dia khusus untuk UMKM. Sudah saya jelaskan tadi. Nah, untuk ikon dan identitas itu sudah saya bahas tadi. Nah, selanjutnya itu untuk floating dan WA. Floating dan WA itu sudah saya terapkan di setiap halaman mengenai ini, ada tombol-tombol WA-nya di sini, dan di halaman about juga ada di sini, dan di halaman produk ini juga ada, tapi dia lebih detail lah. Misalnya kita membeli barang nih, jadi kita beli aja langsung order itu via WA. Nah, seperti itu. Setiap nomor WA ini berbeda-beda. Misalnya produknya kayak mana, orangnya siapa, jadi dia setiap nomor berbeda. Seperti itu. Ini kita bisa kasih nama aja yang kayak tadi. Eh, menunjukkan berasal juga kalau di WA. Nah, seperti ini. Ya, berarti bisa hapus dan partial view-nya. Nah, di sini saya menggunakan template sebagai GUES. Nah, jadi di sini ada sedikit tampilan-tampilan yang sudah saya katakan sebelumnya juga. Saya kayak sini kan menggunakan kartu card ya, kayak tampilan card, mode kartu gitu. Nggak menggunakan tabel lagi. Seperti ini yang sudah saya jelaskan sebelumnya.
Dan juga untuk tambah UMKM ini nggak perlu ya sebenarnya. Di data masyarakat, di sini juga menerapkan seperti tampilan yang sesuai lah dengan apa yang diminta. Dan di sini juga ada untuk user juga seperti itu sama. Nah, oke, selanjutnya itu aja ya untuk menggunakan template saya dan perubahannya seperti itu. Sebelumnya saya sudah menerapkan beberapa bagian yang diminta oleh Bapak untuk memperbaiki proyek kali ini. Sudah saya tambahkan semuanya dan sudah lengkap. Nah, selanjutnya itu kita ke proses ini, apa? Ke proses kita menggit pushnya. Pertama kita get, pertama kita ke proses masukkan ke GitHub-nya dan menengok apa aja yang udah berubah gitu. Nah, untuk proses Git-nya, untuk proses GitHub kita langsung ke Git ya. Jadi kita buat terlebih dahulu seperti ini karena saya ada gangguan beberapa tadi. Makanya saya sudah komplit. Kita pastikan dulu. Pertama kita git add kan. Setelah itu kita commit. Kita kasih nama filenya apa, mau apa gitu. Selanjutnya kita git push saja langsung. Baru dia kemudian seperti ini. Ini karena file saya mungkin ada yang kurang tentu. Tapi ini file-file yang beberapa yang diubah dan terkomit dan berbeda dari sebelumnya. Maka kenapa seperti ini? Nah, untuk create bleed itu sendiri ada perubahan yang dimana di sini yang saya hapus dan saya gantikan seperti ini. Ini sebenarnya sama aja kan, tetapi ini untuk saya mengganti tampilannya karena sebelumnya kan tampilan saya sebagai admin nih. Jadi saya mau mengganti tabelnya menjadi seperti kayak mode-mode kartu. Kayak tampilannya saya ganti sama seperti di create dan di index juga. Nah, di sini saya ganti. Nah, selanjutnya di warga pasti di indeksnya saya ganti dan di create-nya juga saya ganti. Di create-nya ini untuk memperbagusnya lagi. Nah, seperti ini. Oh, di indeksnya saya ingin membuat, nah seperti ini. Kayak tampilannya itu view card ya, bukan tampilan kayak model kolom dan baris seperti kemarin. Ini berapa perubahannya. Nah, untuk itu sendiri di bawah komplek kemarin nggak ada, pantasan di pas itu hilang atau nggak jalan dia. Makanya saya tambahkan terlebih dahulu. Saya cek di mana salahnya. Terus di indeks berat ini ada beberapa yang saya ganti dan saya ubah untuk lebih memperbagus tampilan aja sih sebenarnya. Ini yang sebelumnya, ini yang sesudahnya. Ini sesudahnya sebelum. Saya menerapkan beberapa kayak model beberapa yang penting-penting lah yang pengen diubah. Saya ganti. Terus ini untuk ini bukan berarti apa ya? Bukan berarti untuk di store aja voting WA kan, tetapi ini yang saya nampak di voting WA-nya di store dia menampilkan ini. Di indeks nggak salah saya ada, tapi di mana deh? Hmm. Ini di sini. Nah, seperti itu. Terus di store nih, di store, yang tadi ya, yang voting WA. Terus di web ini saya ganti ini tadi itu aja sih. Kalau komplit ini yang baru dibuat tadi. Terus untuk web PHP-nya masih aman, belum ada sih ganti. Data user, packs, layout, nah baru komplit ini, oh nggak ada. Research-nya ada. Nah, jadi itu saja yang saya dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika saya ada salah kata dan pengucapan maupun dalam pembuatan video. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.